Marc Bernal bekerja keras untuk pemulihan. Pemulihan Marc Bernal merupakan proses yang panjang dan melelahkan, tetapi gelandang muda ini berusaha semaksimal mungkin untuk pulih dari cedera ligamen cruciatum yang parah dan kerusakan terkait pada meniskus eksternal di lutut kirinya yang dideritanya pada minggu ketiga laga La Liga. Ia menjalani operasi pada tanggal 9 September dan kini tengah menjalani proses pemulihan yang panjang dari masalah yang membuatnya tidak lagi bermain di musim 2024-25. Ini lebih menyakitkan karena bintang muda Katalan itu telah membuat dampak yang luar biasa setelah tampil di pramusim di bawah asuhan Hansi Flick. Bernal sangat mengesankan sehingga ia segera menjadi bagian penting dari rencana tim utama manajer Jerman itu. Ia memulai pertandingan Liga pertama musim ini melawan Valencia, dan kemudian melawan Athletic Club, dan penampilannya memukau dunia sepak bola. Namun pada pertandingan ketiga melawan Rayo Vallecano, cedera menyerang dan kemajuan luar biasa sang pemain terhenti secara tragis. 4 bulan telah berlalu sejak saat itu, dan pemain berusia 17 tahun itu berjuang keras di Ciutat Esportiva Joan Gamper di bawah pengawasan ketat dari layanan medis klub. Sayangnya, ia bahkan belum menjalani setengah dari proses pemulihan yang diperkirakan akan berlangsung selama 12 bulan, yang berarti sangat tidak mungkin ia akan bermain sepak bola kompetitif lagi musim ini. Marcus Thuram masuk radar Barcelona. Striker Inter Milan tampil menakjubkan musim ini. Barcelona melihat Marcus Thuram sebagai kandidat ideal untuk menggantikan peran Robert Lewandowski sebagai ujung tombak tim utama. Memang Barcelona menunjukkan peningkatan permainan secara keseluruhan sejak dibesut Hansi Flick menggantikan Xavi Hernandez. Tak hanya itu, pemain yang sebelumnya tampil kurang menggigit perlahan menemukan sentuhan terbaiknya, termasuk Raphinha dan Robert Lewandowski. Khusus nama terakhir, dia menceploskan 23 gol dan 2 assist dalam 24 pertandingan di lintas kompetisi musim 2024-2025. Wajar meski usia Lewi sapaan akrab Lewandowski sudah tak mudah, namun manajemen Barca bertekad untuk menambah kontraknya setahun lagi. Namun dalam beberapa hari terakhir, kabar mengejutkan datang dari manajemen Barca yang menginginkan adanya pengganti sepadan bagi Robert Lewandowski. Pilihannya jatuh kepada striker Inter Milan, Marcus Thuram. Dilansir dari GOAL International, striker asal Perancis tersebut telah berikan penampilan menakjubkan di musim 2024-2025. Tercatat dari 20 laga bersama Nerazzurri, Thuram sudah cetak 12 gol di semua kompetisi. Namun kontribusi Thuram tidak hanya terlihat dari kemampuannya merobek gawang lawan. Pemain 27 tahun tersebut juga sudah memberikan 6 assist musim ini. Dengan kinerja tersebut, Inter Milan boleh optimistis dapat meraup berbagai gelar lagi pada musim ini. Sebelumnya, Thuram mempersembahkan titel Serie A dan Piala Super Italia pada kampanye debut bersama Nerazzurri. Meski demikian, Barca dipastikan tak akan mudah mendapatkan tanda tangan putra legenda Juventus, Lilian Thuram ini. Pasalnya, Inter Milan jelas tak akan melepas atacanta andalannya ini. Terlebih di antara striker di bawah asuhan Simone Inzaghi, praktis hanya Thuram yang bisa dikatakan konsisten mencetak gol. Lautaro Martinez yang sejak bergabung ke Inter Milan menjadi mesin gol utama musim 2024-2025 bak kehilangan taji. Sementara Marko Arnautovic dan Mehdi Taremi tidak memiliki menit bermain yang banyak. Di sisi lain, Lewandowski juga tetap tampil tajam meski sudah berusia 36 tahun. Dalam 24 penampilan di semua kompetisi, dia membuat 23 gol dan 2 assist. Namun, faktor umur tidak bisa dibohongi. Barcelona sadar harus mulai mencari pengganti Lewandowski. Selain Thuram, ada beberapa nama lain yang juga dikaitkan dengan Barcelona. Barcelona didesak rekrut Christopher Nkunku bulan depan. Rencana Barcelona untuk memperkuat skuad mereka saat ini sudah berubah setelah datang tawaran dari Christopher Nkunku yang disampaikan agennya Pini Zahavi. Ya, Nkunku yang harus berjuang ekstra bersama Chelsea melalui agennya berharap ia akan direkrut Barca tahun depan.
Pemain itu diberitakan ingin tinggalkan klub Liga Premier tersebut dan membangun kembali karirnya yang semula menjadi salah satu pemain yang paling banyak dicari di Eropa. Demikian ungkap Sport. Pini Zahavi yang kebetulan punya hubungan dekat dengan Barca telah meminta klub sepak bola Catalan tersebut agar merekrut Nkunku dengan status pinjaman. Dengan harapan transfer itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Potensi pindahnya Nkunku ke Barca dipandang sebagai opsi yang menarik, terutama untuk proyek olahraga mereka berikutnya, di mana Blaugrana ingin memperkuat posisi sayap. Agen pemain itu bahkan mengindikasikan Nkunku terbuka untuk menyesuaikan gajinya sesuai anggaran yang dimiliki Barca. Namun situasi finansial Barca sejauh ini tetap bermasalah dan mereka tak berencana lakukan pergerakan apapun di bursa transfer Januari. Meski demikian, Barca terus memantau situasi Nkunku karena mereka memandang pemain itu tetap sebagai seorang pemain yang memiliki potensi besar di lini serang. Laporan dari Inggris mengindikasikan Barca dan klub sepak bola Italia, Napoli, sama-sama memantau situasi Nkunku di Chelsea. Meskipun kedua klub belum melakukan langkah apapun, tetapi Blaugrana tetap menyadari kemungkinan ini. Kesepakatan pinjaman menjadi sesuatu yang mungkin mereka pertimbangkan, terutama karena tak membutuhkan investasi keuangan yang besar. Zahavi, agen yang juga mewakili Hansi Flick dan Robert Lewandowski, aktif mendorong opsi Nkunku untuk gabung klub Catalan tersebut. Satu hal yang perlu dicatat, prioritas utama Barcelona adalah tetap amankan jasa seorang winger yang bisa mencetak gol dan membantu mengkreasikan peluang gol. Sejumlah nama besar sudah dikaitkan dengan klub Catalan itu seperti Kvicak Kvaratskhelia dari Napoli, Marcus Rashford dari Manchester United, dan Rafael Leao AC Milan. Ketiga pemain itulah yang disebut-sebut menjadi incaran Blaugrana. Namun ketiga nama tersebut membutuhkan investasi yang lumayan besar, di mana Barca kemungkinan akan sulit mengupayakannya. Untuk saat ini, raksasa sepak bola Spanyol itu masih menampung semua informasi mengenai opsi yang tersedia untuk mereka, dan mempertimbangkan apakah mendatangkan Nkunku akan lebih menguntungkan dari sisi finansial ketimbang datangkan salah satu dari tiga pemain yang lebih mahal tersebut. Fakta unik Pau Cubas back 17 tahun andalan Barcelona, bagaimana dengan sekolahnya? Barcelona merupakan klub sepak bola raksasa dari Liga Spanyol yang selalu berada di peringkat 3 besar sejak tahun 1995 hingga sekarang ini. Selain prestasi tersebut, Barcelona memiliki akademi sepak bola La Masia yang banyak menciptakan pemain bintang, misalnya Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Charles Puyol, dan masih banyak lagi. Pau Cubas y Paredes lahir di Spanyol pada 22 Januari 2007 yang saat ini menjadi pemain andalan lini belakang Barcelona dan tim nasional Spanyol. Pau Cubas memulai debutnya di Barcelona pada tanggal 22 Desember 2023 saat pertandingan persahabatan dengan klub asal Meksiko yaitu klub Amricha. Saat debutnya Pau Cubas masih berumur 16 tahun. Hal ini menjadi heboh karena sangat jarang klub besar yang memainkan bocah di tim utamanya. Di musim kali ini dengan menggunakan nomor punggung 2, Pau Cubas tercatat memiliki 14 pertandingan bersama dengan Barcelona dan mencetak 1 assist cantik kepada Raphinha saat melawan Real Valladolid. Laga yang paling menyenangkan bagi Pau Cubas terjadi saat melawan Napoli leg kedua pada perebutan 8 besar Champions League dengan skor 3-1. Walaupun tanpa gol dan assist yang tidak dapat diberikan, ia mampu mendapatkan prestasi Man of the Match. Hal ini dikarenakan di pertandingan tersebut ia mampu clean sheet sebanyak 5 kali dan memiliki 90% umpan yang akurat dari 68 umpan. Selain bermain untuk Barcelona, dia juga bermain secara apik dengan Spanyol. Saat Olimpik 2024 di Prancis, Pau Cubas dan rekan setimnya mampu membawa pulang medali emas untuk negaranya. Di sini Pau Cubas selalu menjadi starter dan bermain dengan sangat disiplin. Dari pertandingan-pertandingan tersebut, banyak penikmat bola yang menganggap Pau Cubas akan menjadi penerus dari pemain legenda Barcelona Charles Puyol. Hal ini bukan tanpa sebab. Gaya permainan dari Cubas dan Puyol sangat mirip, yaitu sebagai build-up di lini belakang serta dengan karakter yang kuat dan disiplin membuat keduanya menjadi tembok pertahanan yang sulit untuk ditaklukkan oleh pemain lawan. Pau Cubas kurang bersinar di media, banyak dari orang-orang mengatakan hal tersebut. Pau Cubas kalah menonjol dengan Lamine Yamal, seorang pemain muda Barcelona umur 17 tahun. Bermain sebagai sayap kanan dan memiliki market value 150 juta euro. Jika dibandingkan dengan Pau Cubas yang hanya memiliki 40 juta euro, hal ini menjadikan perbedaan yang besar.
Harga pasar yang tinggi dari Lamine Yamal tidak lain dan tidak bukan karena usianya yang sangat muda dan memasuki peringkat 8 nominasi pemenang Ballon d'Or ini benar-benar menjadi hal yang brilian mengingat usianya yang muda. Hal yang lebih gilanya lagi, ia mampu memenangkan Copa Trophy pemain terbaik di usia 21 tahun ke bawah. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa karir bek muda Barcelona kurang tersorot di media. Dikutip dari akun sosial media 433, Pau Cubars mengatakan, "Aku adalah siswa kelas 2 SMA. Di pagi hari aku berlatih dan kemudian aku pergi ke sekolah dari jam 3 sore hingga 8 malam. Selain itu, ia juga mengatakan, apabila ada pertandingan UCL atau ada kegiatan travel dan tidak memungkinkan bagi saya untuk sekolah, keesokannya saya minta catatan tentang materi apa saja yang saya lewatkan.